Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Lestari, biasa dipanggil Ana, dengan NIM 202180113, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel karya tulis ilmiah isu lingkungan global warming. Untuk itu, mari kita simak videonya ya teman-teman. Untuk bagian abstrak, isu lingkungan hidup sudah menjadi topik hangat yang sering dibahas dalam setiap pertemuan. Berbagai dampak dari isu lingkungan baik global, nasional, maupun lokal sudah kita rasakan saat ini. Global warming menjadi isu terbesar global pada saat ini. Global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dari permukaan bumi. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan yang akan menjadi penyebab kepunahan habitat ini merupakan bukti dari pemanasan global yang telah terjadi. Tercemarnya lahan dan kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung juga memberi pengaruh terhadap bumi. Akibat dari global warming juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena udara yang lebih hangat dan mempermudah virus dan bakteri berkembang biak. Untuk selanjutnya yaitu bagian pendahuluan latar belakang. Lingkungan merupakan semua yang ada di sekeliling manusia dan memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Manusia wajib menjaga lingkungan dan melestarikannya agar tetap terjaganya keutuhan lingkungan tempat manusia berkembang biak. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri beberapa manusia melakukan perusakan lingkungan dengan tujuan mempertahankan kesejahteraannya. Sehingga timbullah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan harus diselesaikan agar terciptanya lingkungan yang utuh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di masa lalu, Indonesia dikenal dengan nama Zamrud Khatulistiwa, dikarenakan luasnya hutan tropis yang ada serta tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki. Namun tragis, sekarang Indonesia justru dikenal sebagai salah satu negara dengan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Akan suhu dari waktu ke waktu di bumi sangat mengkhawatirkan. Akibatnya terjadi panas yang semakin meningkat yang bisa disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya aktivitas manusia yang berpengaruh besar terhadap efek rumah kaca dan radiasi matahari. Perubahan iklim juga disebabkan oleh pemanasan global dan telah menjadi isu global warming. Deretan panjang kejadian seperti kejadian banjir, tanah longsor, kekeringan, gagal panen, hingga konflik-konflik yang terjadi dalam kegiatan masyarakat sudah membuktikan bahwa pemanasan global juga menjadi bagian dari isu lingkungan nasional di Indonesia. Tercemarnya lahan dan kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung juga memberi pengaruh terhadap bumi. Permasalahan ini menjadi isu lingkungan lokal yang dihadapi dan diwaspadai oleh masyarakat Bangka Belitung. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, kita harus lebih bersahabat dengan alam dengan cara menjaga lingkungan, bisa dengan menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, meminimalisir penggunaan alat yang menghasilkan gas-gas efek rumah kaca, dan mulailah menyadari bahwa pemanasan global sudah merusak bumi kita. Untuk bab selanjutnya yaitu isi. Yang pertama, A. Isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu yang kuat dan menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh manusia. Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang harus dihadapi bersama. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu isu perubahan, isu lingkungan global, atau sering disebut dengan pemanasan global warming, dan yang kedua, keanekaragaman hayati. Ya Allah, salah. Nggak apa-apa sih, nanti Ana bisa itu di stop, di crop. Berisik banget tapi juga Allah.
Nggak apa-apa. Cuma. Untuk di bab berikutnya yaitu bagian isi. A. Isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu yang kuat dan menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh manusia. Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang harus dihadapi bersama. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu 1. Isu lingkungan global. Masalah lingkungan global tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Motif ekonomi biasanya menjadi latar belakang manusia melakukan perusakan di bumi. Contohnya, menebang hutan sebagai cara untuk mendapatkan uang. Dalam segala negara, misalnya mengekspor kayu sebagai salah satu cara mendapatkan devisa untuk menjalankan roda pembangunan. Permasalahan lingkungan global ini adalah permasalahan yang menjadi dan perlu diperhatikan bagi seluruh dunia. Beberapa isu lingkungan global yang ada saat ini antara lain yaitu isu perubahan iklim atau climate change atau permasalahan pemanasan global atau global warming. Yang kedua, keanekaragaman hayati atau biodiversity. Yang ketiga, pencemaran wilayah perairan. Yang keempat, perpindahan B3 bahan berbahaya dan beracun melintas batas negara. Dan yang kelima, kerusakan lapisan ozon. Untuk pembahasan yang pertama yaitu isu perubahan iklim atau sering disebut dengan global warming. Pemanasan global atau global warming menjadi isu lingkungan paling utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagai besar sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Akumulasi gas-gas kimia di atmosfer adalah kontribusi besar dan aktivitas manusia di bumi. Global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadi efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Untuk kedua, keanekaragaman hayati atau biodiversity. Biodiversity adalah suatu kesatuan kehidupan yang beragam di sebuah kawasan tertentu di atas permukaan bumi. Keberadaan spesies-spesies tersebut merupakan bagian integral dari ekosistem yang ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Spesies di bumi mengalami penurunan populasi dan sebagian lagi sudah punah. Bill Fraser mengadakan penelitian terhadap penguin Adelie di kutub Antartika. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang mana populasinya sekitar 11.000. Untuk materi yang ketiga yaitu pencemaran wilayah perairan. Berdasarkan laporan dari World Water Development Report atau WWW-DR, menyatakan bahwa setiap harinya sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1.500 meter persegi. Hal yang sama pun dialami daerah perkotaan, di mana langkanya air bersih mencapai angka 20%. Untuk materi yang ketiga, perpindahan B3, bahan berbahaya dan beracun, melintasi batas negara. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung mencemari dan atau merusak lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan manusia, serta makhluk hidup lain. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyadap infeksi, atau bersifat korosif. Untuk materi yang kelima,
Kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi sebagai filter yang menyaring radiasi ultraviolet. NASA mengumumkan bahwa temuan lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di Antartika yaitu mencapai 3 kali luas negara Amerika Serikat. Rusaknya lapisan ozon sebagai besar diakibatkan oleh gas CFC yang digunakan sejak tahun 1982 sebagai aerosol, kulkas, dan AC. Dalam lapisan stratosfer, pengaruh radiasi ultraviolet CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom, seperti metal bromid dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup, lebih banyak kasus kanker kulit, melanoma yang bisa menyebabkan kematian. Meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata. Menghambat daya kebal pada manusia atau imun. Penurunan produksi tanaman jagung, dan kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar. Untuk yang kedua, yaitu isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional merupakan permasalahan yang akibatnya dapat dirasakan cukup luas secara nasional yang dapat berasal dari kegiatan manusia dan kegiatan alam. Isu lingkungan bukan dampak langsung dari aktivitas manusia atau alam lain, adalah akibat dari aktivitas alam dan manusia yang akan mempengaruhi keduanya. Beberapa yang termasuk dalam isu lingkungan nasional adalah 1. Kebakaran hutan, 2. Pestisida, 3. Erosi dan banjir, dan 4. Pencemaran air. Untuk pembahasannya yaitu kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia itu sendiri dengan maksud untuk membuka lahan perkebunan selama beberapa dekade. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi krisis lingkungan tahunan. Untuk masalah yang kedua yaitu pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang berfungsi sebagai pemusnah hama pada tanaman, tetapi kandungan yang terdapat pada pestisida adalah zat racun. Tingkatan keracunannya bagi manusia pun berbeda-beda. Karena pestisida bersifat beracun, penggunaan pestisida haruslah diperlakukan dengan hati-hati. Namun, keteledoran banyak terjadi. Pada penyemprot tanaman sering tidak memperhatikan arah angin sehingga cairan pestisida melekat di mana-mana. Untuk yang ketiga yaitu erosi dan banjir. Kerusakan dan penyusutan luas hutan juga mengakibatkan berkurangnya peresapan air ke dalam tanah dan naiknya volume air larian, yaitu air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Naiknya volume air larian meningkatkan risiko terjadinya banjir. Banjir ini menyebabkan kerugian bagi manusia, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Untuk yang pertama yang terakhir yaitu pencemaran air. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Konmin dan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selain bentuk pencemaran di sungai dan danau, di laut juga bisa terjadi pencemaran, seperti pencemaran akibat tumpahan minyak oleh kapal tanker. Kandungan dalam air sungai dan danau yang berupa nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air. Untuk materi berikutnya yaitu 3. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal yaitu permasalahan lingkungan yang timbul dan memberikan dampak terhadap daerah lokal. Salah satu isu lingkungan lokal di Provinsi Bangka Belitung yaitu dampak penambang timah terhadap lingkungan hidup. Timah sudah menjadi komoditas common property. Berbagai pihak telah mengakses dan mengelola pertambangan timah dan menyebabkan kondisi wilayah lingkungan Bangka Belitung overlocation. Kegiatan menambang timah sudah merambah hingga lautan dan menimbulkan dampak negatif yang besar. Dampak adanya regulasi yang mengatur pengelolaan timah ini menyebabkan tumbuh suburnya pertambangan timah yang ada, baik yang memiliki perizinan IUP atau tidak.
serta penambangan dalam skala besar maupun pertambangan rakyat skala kecil, pertambangan inkonvensional. Pertumbuhan dan ekspansi pertambangan timah mengalami pertumbuhan yang signifikan, akan tetapi jumlah lahan yang tersedia cenderung menurun. Kegiatan penambangan menimbulkan dampak negatif yang besar, di antaranya aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Untuk aspek lingkungan, tambang rakyat memiliki peran penting terhadap kerusakan yang terjadi di daerah Bangka Belitung. Tambang rakyat tidak hanya beroperasi di daratan saja, namun juga beroperasi sampai ke lautan. Kegiatan penambangan timah menghasilkan lumpur yang merusak kawasan pantai dan hutan mangrove. Daerah bekas penambangan dibiarkan begitu saja hingga mengakibatkan terciptalah kolong atau permukaan tanah yang bolong akibat dari pengerukan. PT Timah memegang peranan juga dalam kegiatan penambangan ini. Walaupun daerah bekas penambangan PT Timah sudah dilaksanakan reklamasi, tetapi kegiatan reklamasi masih terhambat oleh kegiatan tambang rakyat yang memanfaatkan kawasan bekas PT Timah sebagai lahan pertambangan. Dampak dari pertambangan di daratan telah menjadi hutan gundul, dan meninggalkan bekas galian tambang yang gersang. Pendambangan rakyat biasanya membuang timah atau taining ke sungai, menyebabkan sedimentasi pada daerah aliran sungai atau das. Dampak dari kegiatan penambangan ini adalah menjadikan sebagian besar daerah di Bangka Belitung menjadi daerah langganan banjir. Untuk yang kedua yaitu aspek sosial. Dalam aspek sosial, kegiatan penambangan memiliki dampak negatif yang menyebabkan kesenjangan sosial dan menimbulkan budaya konsumerisme dalam masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan besar dan bekerja dalam industri penambangan timah akan memiliki lebih banyak uang untuk melakukan transaksi jual beli dan akan memiliki daya beli tinggi. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di luar dari penambangan akan merasa didiskriminasi karena mereka tidak mampu menandingi tingginya kemampuan beli, sehingga timbullah permasalahan sosial baru. Untuk aspek ekonomi, yaitu dalam aspek ekonomi, pertambangan telah menjadi pertumbuhan ekonomi baru di daerah Bangka Belitung dan memiliki dampak negatif berupa tingginya inflasi yang menyebabkan harga-harga barang meningkat. Untuk materi berikutnya yaitu penyebab pemanasan global. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Khusus untuk mengawasi sebab dan dampak yang dihasilkan dari pemanasan global, PBB membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan International Panel of Climate Change atau IPCC. Penyebab dari pemanasan global sebagai berikut yaitu 1. Efek rumah kaca, 2. Efek umpan balik, 3. Variasi matahari, 4. Penguasaan CFC. CFC mengakibatkan lapisan ozon menipis. Berikut dampak dari penipisan lapisan pelindung bumi tersebut seperti 1. Meningkatnya sinar ultraviolet. Bahaya sinar ultraviolet yang sampai ke bumi karena lapisan ozon yang rusak dapat mengakibatkan kanker kulit dan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. 2. Radiasi sinar ultraviolet di laut dapat mempengaruhi populasi hewan laut, sehingga hasil laut bisa berkurang. 3. Radiasi sinar ultraviolet di darat mengakibatkan turunnya kualitas tanaman, karena daya tahan tanaman tersebut juga lemah. Jadi, berefek pada jumlah yang dihasilkannya dan kualitas yang kurang baik. 4. Terjadi global warming. Inilah akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Suhu bumi yang meningkat berdampak pada perubahan iklim yang tak menentu. CFC berperan dalam terjadinya efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi atau pemanasan global. Untuk materi berikutnya yaitu dampak pemanasan global.
Pemanasan global yang terjadi memberikan dampak-dampak yang merugikan bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Dampak-dampak pemanasan global tersebut antara lain yaitu 1. Perubahan ekstrim iklim rumah 1. Perubahan ekstrim iklim dan cuaca. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penelitiannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi yang luas. Iklim dapat terbentuk karena adanya rotasi dan revolusi bumi sehingga terjadinya pergeseran semu harian dan tahunan matahari. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca tertentu dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim suatu daerah atau wilayah, yaitu suhu atau temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Laut merupakan permukaan air asin. Pergerakan aliran air laut terjadi setiap saat, biasanya disebabkan oleh angin, gelombang air, pasang surut air laut, serta arus dari aliran air tersebut. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan memberikan pengaruh besar terhadap naiknya level permukaan air laut. Kenaikan air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang kedua, perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga, meluasnya nutrisi air laut. Dan yang keempat, ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Yang ketiga, yaitu tingkat kesehatan manusia yang menurun. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa berbagai penyakit infeksi yang timbul diidentifikasi terkait dengan perubahan lingkungan hidup yang drastis. Perubahan temperatur dan curah hujan yang ditimbulkan akan memberikan kesempatan bermacam-macam virus dan penyakit untuk tumbuh dan berkembang biak secara luas. Banjir akan menyebabkan meluasnya penyakit diare serta leptosirosis. Kelestarian akan mengakibatkan kurangnya gizi masyarakat karena panen terganggu, serta akan banyak terjadi kebakaran hutan yang merusak ekosistem bumi dan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang akan menimbulkan pemanasan global. Asap hitam yang dihasilkan dari kebakaran mengandung debu halus dan berbagai oksida karbon yang menyebabkan gangguan pernafasan dan infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Dan yang materi berikutnya yaitu tindakan menghadapi pemanasan global. Indonesia tidak bisa menghindar dari dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan global. Selain itu, Indonesia juga mengalami permasalahan lingkungan lokal, meliputi kerusakan hutan sebagai paru-paru dunia. Indonesia perlu melakukan beberapa langkah antisipasi untuk menghadapi masalah ini. Masyarakat Indonesia sebagai warga bumi dapat turut berperan dalam mengatasi global warming, diantaranya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menanam pohon. 2. Berpergian dengan transportasi umum. 3. Menghemat pembakaran listrik. 3. Menghemat pemakaian listrik. 4. Mengurangi dengan transportasi umum. 3. Menghemat pemakaian listrik. 4. Mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil. 5. Melakukan reboisasi. 5. Melakukan reuse, reduce, dan recycle. Untuk pembahasannya yaitu 1. Menanam pohon. Satu pohon berukuran agak besar dapat menyerap 6 kg CO2 per tahunnya. Dalam seluruh masa hidupnya, satu batang pohon dapat menyerap 1 ton karbon dioksida. United Nations Environment Programs atau UNEP melaporkan bahwa pembabatan hutan menyumbang 20% emisi gas rumah kaca. Manfaat daun pohon dalam hutan yang ada di perkotaan ataupun di lingkungan masyarakat. Potensi hutan yang luasnya 1 hektar memiliki 350 pohon dengan rata-rata diameter 36 cm. Potensi penyimpanan karbon pohon dengan umum
tegaknya 30 tahun sebesar 147,84 ton hektar. Melakukan penghijauan tak hanya bermanfaat untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan keindahan. Penghijauan ternyata juga dapat mengurangi resiko terjadi kebakaran. Api yang menyala sendiri tersebut disebabkan tidak ada media yang dapat menahan panas bumi. Kalau banyak pohon, maka ada media yang menyerap panas yang dikeluarkan bumi. Untuk materi yang kedua yaitu berpergian dengan transportasi umum. Setiap 1 liter bahan bakar fosil yang dibakar dalam mesin mobil menyumbang 2,5 kg karbon dioksida. Bila jaraknya dekat dan tidak terburu waktu, sebaiknya kita menggunakan transportasi umum. Memulai dari sekarang untuk terbiasa pergi dengan berjalan kaki. Untuk materi yang ketiga yaitu menghemat pemakaian listrik. Mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan dan hanya menggunakan peralatan listrik ketika kita membutuhkan. Tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik jika dapat dengan mudah dilakukan dengan tangan seperti membuka kaleng dan botol. Bila kita mengganti satu lampu di rumah dengan lampu hemat energi, maka kita akan menghemat 400 kg CO2. Untuk materi selanjutnya yaitu 4. Mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil. Kendaraan bahan bakar fosil seperti mobil dan motor menyumbang karbon dioksida terbesar di perkotaan. Banyaknya pemakaian kendaraan pribadi maka akan menyebabkan borosnya penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Jika kita mengurangi pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil, maka setidaknya kita sudah mengurangi emisi karbon dioksida. Untuk yang kelima, melakukan reuse, reduce, dan recycle. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai. Reduce adalah melakukan penghematan dan mengurangi sampah, misalnya hemat dan menggunakan kertas dan tisu. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memberi manfaat, misalnya dengan cara memisahkan barang-barang yang berbahan organik dan bukan organik. Untuk materi selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Permasalahan lingkungan harus diselesaikan agar terciptanya lingkungan yang utuh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Isu lingkungan adalah topik hangat seputar kondisi lingkungan bumi, terkait dengan gejala dan perubahan komposisi kadar dasar yang terjadi di alam sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari emisi gas rumah kaca bisa mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup di planet bumi ini. Semua terjadi diakibatkan oleh perilaku dan sikap buruk manusia dalam memanajemen alam yang ada di Indonesia. Hasil pembakaran bahan fosil yang menghasilkan berbagai macam gas antara lain gas karbon dioksida dalam skala global berjumlah miliaran ton setiap tahunnya yang disemburkan ke atmosfer bumi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global telah menjadi isu besar di dunia. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan yang akan menjadi penyebab kepunahan habitat di kutub merupakan bukti dari pemanasan global yang terjadi. Isu lingkungan global adalah isu yang dampaknya terasa secara global. Beberapa isu-isu lingkungan global yang ada saat ini antara lain yaitu 1. Isu perubahan iklim atau climate change, 2. Pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming, dan ketiga, keanekaragaman hayati atau biodiversity, keempat, pencemaran wilayah perairan, kelima, perpindahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun melintasi batas negara, dan keenam, kerusakan lapisan ozon. Isu lingkungan nasional merupakan permasalahan yang akibatnya dapat dirasakan cukup luas yang dapat berasal dari kegiatan manusia dan kegiatan alam. Beberapa yang termasuk dalam isu lingkungan nasional adalah 1. Kebakaran hutan, 2. Erosi dan banjir, 3. Pestisida, 4. Pencemaran air. Isu lingkungan lokal yaitu permasalahan lingkungan yang timbul dan memberikan dampak terhadap daerah lokal. Salah satu isu lingkungan lokal di Provinsi Bangka Belitung yaitu dampak penambahan timah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.
Kita tidak bisa menghindari pemanasan global, akan tetapi kita bisa melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi pemanasan global diantaranya adalah 1. Menanam pohon, 2. Berpergian dengan transportasi umum, 3. Menghemat listrik, 4. Mengurangi kendaraan fosil, kelima, mulai melakukan reuse, reduce, dan recycle. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ya Allah, tinggal edit terus di post.